Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal dan NPM 237599018. Pada video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasikan Burp Suite dengan Firefox di Kali Linux. Baik, di sini kita langsung saja membuka Burp Suite-nya. Setelah itu kita sebentar. Oke, di sini kita sudah membuka browsernya ya. Setelah itu kita klik next saja. Kita start. Terus kita klik proxy. Oke. Sebelum itu di sini saya mendapat panduan dari salah satu video dari channel YouTube ya. Dan di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya apa yang akan saya tutorialkan. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini saya akan memberikan cara bagaimana mengkonfigurasikan Burp Suite itu dengan Firefox di Linux. Nah, di sini bisa kita lihat di sini saya sudah rangkum isi dari video yang saya jadikan panduan ya. Di sini konfigurasi ini merupakan proses penting untuk pengujian keamanan aplikasi web. Nah, Burp Suite adalah alat yang sangat kuat yang memungkinkan pengujian kerentanan aplikasi web dengan mencegat dan memanipulasi lalu lintas HTTPS. Proses konfigurasi dimulai dengan meluncurkan Burp Suite, memilih temporary project, dan menggunakan pengaturan default. Setelah Burp Suite berjalan, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasikan Firefox agar menggunakan Burp Suite sebagai proxy. Nah, biasanya kan di Burp Suite itu kan ada browser tersendiri ya, tapi di sini kita menggunakan Firefox, jadi kita harus mengkonfigurasikannya terlebih dahulu. Nah, secara default, Firefox tidak menggunakan Burp Suite sebagai proxy, sehingga lalu lintas tidak dicegat. Untuk mengatasi ini, pengguna harus mengakses pengaturan proxy di Burp Suite untuk melihat bahwa Burp Suite mendengarkan pada port 8080. Konfigurasi di Firefox kemudian melibatkan pengaturan. Proxy manual ini dilakukan dengan membuka menu aplikasi Firefox, masuk ke pengaturan, mengalir ke bawah ke pengaturan jaringan, dan memilih konfigurasi proxy manual. Di sini alamat IP localhost yaitu 127.0.0.1 dan port 8080 harus dimasukkan untuk proxy HTTP dan HTTPS. Ini memastikan bahwa semua lalu lintas dari Firefox diarahkan melalui Burp Suite. Jadi pada saat saya nanti tutorialkan itu di situ ada kita di pengaturan setting ya untuk melihat localhost dan portnya ini. Dan langkah selanjutnya itu krusial berikutnya adalah menginstalasi sertifikat CA Burp Suite di Firefox. Tanpa sertifikat ini, lalu lintas HTTPS ini tidak dapat dicegat dan akan menghasilkan peringatan keamanan. Jadi sertifikat CA Burp Suite ini itu yang paling utama tuh untuk mencegat lalu lintas HTTPS seperti itu. Prosesnya melibatkan navigasi ke HTTPS Burp di Firefox, mengunduh sertifikat CA, biasanya file .dir, dan kemudian mengimpornya ke penyimpanan sertifikat Firefox. Di Firefox ini dilakukan dengan mencari sertifikat di pengaturan, memilih lihat sertifikat, masuk ke tab otoritas, dan mengimpor file .dir yang diunduh. Penting untuk mencegat kotak percaya CA ini untuk mengidentifikasi situs web dan percaya CA ini untuk mengidentifikasi pengguna email untuk memastikan sertifikat dipercaya sepenuhnya. Setelah konfigurasi selesai, lalu lintas web dari Firefox akan dicegat oleh Burp Suite, memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan memanipulasi permintaan dan respon HTTPS. Dan video yang saya menjadikan panduan ini itu menekankan pentingnya menggunakan alat ini secara etis atau legal dan tegas melarang penggunanya untuk aktivitas tidak sah.
Semua demonstrasi dilakukan pada lingkungan localhost untuk tujuan pendidikan. Seperti itu. Nah, video yang saya jadikan pada ini juga membahas masalah umum di mana Booksuite mungkin tidak terhubung ke situs web localhost. Nah, solusinya itu memeriksa pengaturan network proxy allow hijacking localhost di about config Firefox dan memastikan nilainya diatur ke true. Jika false, itu harus diubah menjadi true untuk memungkinkan Booksuite mencegah lalu lintas localhost secara keseluruhan. Video yang saya jadikan pada ini itu sangat jelas sekali ya untuk panduannya adalah mengintegrasikan atau mengkonfigurasikan Booksuite dengan Firefox. Dan oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya jadikan penjelasan ya dari video yang saya jadikan panduan. Itu kita lanjut saja ke langkah berikutnya. Di sini sebentar. Oke, di sini kita lanjut ke proxy setting ya. Ke proxy setting. Setelah itu, nah bisa kita lihat di sini terdapat localhost dan portnya ya. Nah, ini kita harus isi ke dalam sebentar, kita buka Firefox ya terlebih dahulu. Kita harus isi ini, kita masukkan ini ke dalam Firefox-nya. Kita ke menu setting. Setelah itu, sebentar. Oke, ini di bagian general ya. Itu kita scroll ke bawah di bagian network setting dan kita klik setting. Setelah itu di sini kita klik manual proxy configuration. Dan di sini kita harus samakan ya proxy dan portnya yang sudah kita lihat di dalam Booksuite tadi. Ini Booksuite setting. Ini ya 127.0.0.1. Oke, kita kembali 127.0.0.1. Nah, di sini portnya yaitu 8080. Oke, jadi kita klik buttonnya ya, klik sini also use this proxy for HTTPS. Kita klik OK. Dan sebentar. Dan setelah itu di sini kita akan mengunduh sertifikat CA Booksuite-nya ya. Di sini kita klik HTTPS book. Oke, di sini kita klik advance. Setelah itu di sini kita accept the risk and continue. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian kanan atas ya. Di sini kita klik CA sertifikat. Di sini dia akan terunduk dan di sini kita klik ya. Di sini dia akan mengarah ke folder download sepertinya ya. File. Oke, sebentar kita coba terlebih dahulu ya. Kita sudah download CA sertifikatnya. Itu kita kembali ke setting, kita cari di sini bentar. Sertifikat. Oke, di sini kita misalnya di sini kita view sertifikat. Kita klik view sertifikat. Setelah itu di sini ke authorities. Dan di sini kita sebentar. Oke, di sini kita lanjut ke klik import. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, di sini sudah ada. Saya di file unduhan ya, di file unduhan juga ada, di file baru-baru ini pakai juga ada. Nah, karena file
sertifikat tadi sudah kita download, jadi kita pasti file tersebut berada di file unduhan ini. Situ kita klik. Sebentar. Oke, sebentar di sini. Oke, di sini kita klik ya ini, terus kita buka. Dan di sini kita klik semuanya ya, terus di terus di CA atau identify website, dan terus di CA atau identify email user. Jadi kita harus percaya kalau bisa mengidentifikasi website dan mengidentifikasi email user. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu sebentar. Oke, di sini kita klik OK. Setelah itu sini kita silang terlebih dahulu. Nah, kita buka full suite-nya ya. Sebentar. Dari sini kita silang saja. Nah, di sini kita langsung masuk lagi. Nah, di bagian proxy ini di bagian intercept ya. Situ di sini kita sebentar. Di sini kita klik intercept on. Setelah itu sebentar. Oke, setelah kita klik intercept on ini, kita beralih ke website OSP Juicy Shop. Nah, mungkin bagi sebagian banyak dari kalian itu belum punya ya OSP Juicy Shop ini, dan mengaksesnya pun tidak cukup hanya ini. Jadi sebelumnya yang saya lakukan itu adalah mendownloadnya, menginstal OSP Juicy Shop ini agar kita bisa mengakses localhostnya, yaitu localhost itu 3000 ini. Nah, itu kita mendapatkannya dari cara kita maksudnya kita mendapatkan localhost ini, itu kita harus menginstalnya terlebih dahulu seperti itu. Jadi di sini saya menginstalnya itu di sini di terminal Kali Linux-nya ya, seperti ini. Dan ini membutuhkan banyak ruang ya dalam sininya. Jadi jikalau kita menginstal tapi ruang kita tidak cukup, dia akan error seperti ini. Nah, kita harus mengosongkan lebih banyak ruang, kurang lebih 3,0 giga ya. Di sini kan ya, di sini ini kan tidak cukup. Nah, di sini saya menguranginya lagi ya agar bisa di-download. Nah, di sini ketika kita sudah mendownload Juicy Shop itu, nah di sini ada perintah untuk npm start, dan Juicy Shop itu akan berjalan dan dia akan memberikan port seperti ini, port server listening on port 3000. Jadi kita tinggal mengaksesnya saja di Firefox, yaitu dengan localhost titik 2 3000. Nah, akan seperti ini. Nah, kita lanjut lagi ke browser tadi. Di sini kita langsung saja kita refresh ya webnya ini. Dia akan mencegat, sabar, saya lupa ya tadi apa ya. Ya. Nah, di sini dia akan mencegat lalu lintas HTTPS seperti itu. Dia akan mencegat lalu lintas HTTPS ini. Kita lihat di sini apakah sudah muncul. Bentar ya.
Hmm, Bentar, kita klik off terlebih dahulu. Kita klik on, yaitu kita klik ini refresh. Dia akan menjaga lalu lintas TTPS-nya. Lihat lagi. Sini belum ya. Kita lihat terlebih dahulu. Kita lihat lagi ya untuk proxy settingnya. Itu di bagian paling bawah. Oke, sudah. Itu di sini kita klik intercept on, kita refresh webnya, dan seharusnya dia di sini akan menjaga dia akan mencegat lalu lintas HTTPS-nya, tetapi di sini sepertinya tidak. Ya, coba kita ulang untuk memasukkan sertifikatnya ya. Sertifikat, view sertifikat, kita import. Sudah kita buka. This certificate is already cite a certificate authority. Ternyata sertifikatnya udah ada ya. Kita balik lagi ke book suite. Kita reverse. Oh salah, kita harus reverse yang ini. Kita on terlebih dahulu, kita reverse. Oke, baik, di sini kita lanjut. Mungkin tadi itu saya cut videonya karena kan di sini pada saat kita di proxy di intercept dan kita aktifkan intercept jadi on, dan web localhost ini jadi 23.000 atau OSP Shop ini itu ya tadi itu tidak dapat dicegat ya oleh Burp-Suite-nya. Jadi saya mencari cara mencari solusi terlebih dahulu kenapa lalu lintas HTTPS-nya itu tidak masuk gitu ke dalam Burp-Suite-nya, tidak tercegat di dalam Burp-Suite ini. Yang awalnya saya langsung seperti ini kan, seperti sebelumnya tadi intercept on. Setelah itu di sini kita langsung saja refresh web OSP Shop-nya dan kita kembali lihat di dalam sini. Nah, ini lalu lintas HTTPS-nya tidak dapat dicegat ya, ataupun tidak tercegat. Bisa lihat di penjelasan di sini. Nah, di sini lalu lintas HTTPS. Jadi gunanya si sertifikat CA sertifikat Burp-Suite tadi itu yang kita download itu gunanya untuk mencegat lalu lintas HTTPS-nya. Nah, misalkan
kita sudah di proxy, intercept ini kita jadikan on, dan jika kita refresh ini, maka uh, lalu lintas web dari Firefox ini atau lalu lintas web OSP Juicy ini, maka itu akan dicegat oleh Burp-Suite-nya. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan memanipulasi permintaan dan respon HTTPS. Nah, di sini saya sudah menemukan solusinya atau caranya. Ternyata di sini kita harus jadikan true terlebih dahulu ya. Ini apanya tadi ya? Sebentar. Ini. Nah, ini nih untuk masalah koneksi Burp-Suite ke situs web localhost-nya. Jadi permasalahan di sini yaitu adalah masalah koneksi Burp-Suite-nya. Masalah koneksi Burp-Suite-nya itu ke situs web localhost ataupun ke situs web ini OSP Juicy Shop ini tadi. Nah, itu tuh untuk memastikan pengguna dapat berhasil mencegat lalu lintas lokal. Nah, di sini tuh terdapat solusinya ya. Nih, jika Burp-Suite tidak dapat terhubung ke situs web localhost ataupun situs si lalu lintas web dari Firefox ini tidak dapat dicegat oleh Burp-Suite, itu berarti kita harus membuka network proxy allow hijacking localhost-nya itu menjadi true. Yang tadinya false kita ubah menjadi true. Nah, ini mengatasi masalah umum yang mencegah intersepsi lalu lintas lokal. Dan kita cara mencarinya itu di sini. Ini about config. Nah, di sini kita save. Di sini kita cari network proxy. Benar nggak? Network proxy bukan? Sebentar. Network proxy. Oh iya benar. Nah, network proxy ini. Nah, ini yang kita cari tadi. Nah, di sini dia masih false. Jadi di sini kita harus jadikan true terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, baru di sini Burp-Suite-nya kita balik lagi ke Burp-Suite, ke bagian proxy dan ke intercept-nya kita klik menjadi on. Dan di sini kita lakukan refresh kepada OSP Juicy Shop-nya. Dan di sini dia akan lalu lintas webnya ya, itu ya lalu lintas webnya itu maka dia akan tercegat oleh Burp-Suite-nya. Nah, ini dia akan mencegah dan memanipulasi lalu lintas HTTPS-nya. Nah, di sini Burp-Suite itu tuh untuk apa sih? Burp-Suite itu alat yang kuat yang memungkinkan pengujian kerentanan aplikasi web. Nah, di sini tuh dengan menguji kerentanan dan aplikasi web itu, dia itu dengan cara mencegah dan memanipulasi lalu lintas HTTPS-nya. Jadi di sini bisa lihat lalu lintas dari web Firefox ini, lalu lintas Firefox ini atau web Juicy Shop tadi, lalu lintas web dari Firefox ini, maka itu akan dicegat oleh si Burp-Suite ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Setelah itu di bagian HTTP story. Nah, seperti ini. Ini sesuai dengan video panduan yang saya tonton. Jadi ini saya rasa ini sudah berhasil. Dan jika kita lihat di sini webnya masih ya seperti ini. Jika kita menjadikan false lagi, maka dia tidak akan Burp-Suite ini tidak akan terkoneksi oleh si Firefox ini tadi. Dia akan terjadi masalah koneksinya dari Burp-Suite ke situs web localhost ini. Nah, ini maka dia akan terjadi masalah koneksi dari Burp-Suite ke web localhost ini. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.